Siapakah yang nabi yang bisa mengampuni dosa? Oke lah, kalau umpama membangkitkan orang mati, Nabi Elia bisa. Nah, tapi mengampuni dosa hanya Yesus. Nah, makanya itulah yang kita sebut dia sebagai Tuhan. Dia memang manusia biasa, tapi dia adalah Tuhan yang kita imani. Oke, saya tanggapin. Ya. Oke, jadi gini Bang. Ya, gimana Pak? Yesus mengatakan, dosamu diampuni. Kita harus tahu, kedudukan dia utusan. Apa itu tugasnya utusan? Penyampai firman. Mana datanya? Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka dia mempunyai tugas penyampai firman. Yesus, katakan ke orang itu ya. Ya Tuhan, apa yang harus aku katakan? Dosanya diampuni, bilang oke, disampaikan oleh Yesus. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan, apa yang aku ucapkan, sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Setelah aku terima, aku dengar, maka aku sampaikan kepada mereka. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Ada kejadian dalam Islam. Musa ini seorang nabi. Lalu ada perempuan pezina. Dia mau bertobat. Datang ke Musa, wahai Musa, saya mau bertobat. Apa dosamu? Besar banget. Iya, ceritakan apa dosamu? Saya ini pezina, lalu saya hamil karena saya takut malu ke orang-orang karena anak saya ini anak zina, maka saya cekek sampai meninggal. Pergi kamu, pergi. Kata Musa, sungguh keterlaluan kamu dosamu. Pas perempuan ini nangis pergi, datang malaikat. Allah mengutus malaikat. Wahai Musa, ya, karena malaikat ini kan pembawa wahyu. Kenapa kamu usir wanita itu? Dia datang kepada kamu karena mau bertobat. Kamu saja seorang nabi mengusir, lalu dia mau datang ke siapa lagi? Kalau orang yang paling utama saat ini kamu, tapi dia datang ke kamu, kamu usir dia. Cepat kejar dia, dosanya diampuni. Bilang Musa, wahai perempuan, ya saya minta maaf, kamu telah diampuni dosanya. Loh, kok bilang gitu Musa? Iya, setelah saya ngusir kamu, malaikat datang diutus oleh Allah untuk menyampaikan. Ya, bukan Musa yang mengampuninya. Musa menyampaikan, sama seperti Yesus. Yesus sampaikan kepada orang itu, apa Tuhan? Dosanya diampuni. Yesus ngomong, wahai wanita, dosamu diampuni. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Bukan Yesus yang mengampuni, karena tugas dia utusan penyampai firman. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, baik Pak. Memang ada dalam Bible mengatakan dia sebagai utusan. Tapi Bapak juga jangan mengabaikan ayat-ayat yang lain bahwa yang merujuk dia ke Tuhan. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Banyak Pak. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Baru Markus 16 ayat 19, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kira-kira kalau di sebelah kanan itu, duduk di sebelah kanan itu secara perumpamaan. Duduk di sebelah kanan, di kiri ada. Itu hanya sebuah perumpamaan. Nah, sedangkan di dunia ini kan di sebelah kanan dipakai sebagai ketua atau pemimpin. Nah, jadi kira-kira siapakah Yesus itu? Naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Oke, pertama Pak. Oke, aku dan Bapa satu. Baca dalam Yohanes 17 ayat 21. Ya. Atau Yohanes 14 ayat 20. Aku Bapa mereka satu. Terus Yohanes 14:20, aku di dalam Bapa, mereka di dalam aku. Aku Bapa mereka satu. Jadi bukan hanya Yesus dan Bapa yang satu, mereka juga. Yang kedua, akulah jalan. Iya,
Semua para nabi ketika diutus jalan menuju Tuhan. Tuhan itu samawi, tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Lalu dia memberi jalan, dia tidak mau turun sendiri. Begitu juga umat Islam. Umat Islam ini siapa jalannya? Karena umat Islam, ya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh dunia. Maka kata-kata jalan di situ gini loh. Kamu kenal Allah itu dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Kamu kenal kebaikan dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Ya, jadi maksudnya jalan di situ, kita ini kenal Tuhan melalui Nabi tersebut. Saat itu akulah jalan, tidak ada yang lain kecuali aku. Karena saat itu dia yang diutus. Itu pun untuk Israel. Matius 15:24. Terus Matius 19:28. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Yang aku hakimi hanya 12 suku Israel. Aku berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia. Aku berdoa juru selamat untuk Israel. KPR 13:23 ya. Terus pemimpin untuk Israel. Yohanes 2 ayat 10, 9, 10. Ya, jadi semuanya untuk Israel dia. Maka dialah jalan bagi Israel. Di zamannya Musa inilah jalan kepada Elohim. Musa mengatakan, Ulangan 6 ayat 4, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak kelihatan. Keluaran 33:20. Tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14. Berarti di zamannya Musa jalan. Karena Israel tidak akan kenal kepada Tuhan tanpa melalui Musa. Gitu loh. Terus duduk di sebelah kanan. Nah, itu cuma apa ya? Istilah itu ya. Kalau dalam Islam itu barrafahullah. Isa itu diangkat. Inda rabbihim, di sisinya Allah. Maksudnya diberi tempat khusus sebagaimana para nabi yang lain. Makanya dalam Islam para nabi diberi tempat khusus sudah. Nabi Adam langit pertama, Nabi Isa atau Yesus langit kedua, Musa langit ke-6, Abraham langit ke-7. Maksudnya gitu, bukan bersama Allah. Kalau cuma bersama Allah, umat Islam bersama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu dari Allah kembali kepada Allah. Bukan berarti duduk bareng. Gitu ya maksudnya. Gitu ya. Oke, apa lagi? Silakan. Ya, oke, Pak. Kalau tentang yang Abang bilang tadi pada saat zaman Musa, memang Yesus belum ada. Tapi dalam Bible mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu Yesus mengatakan. Nah, itu. Baru boleh saya tanggapi Abang bilang tadi tentang Muhammad. Kenapa bilang Muhammad lebih tinggi? Sedangkan Isa itu kalimatullah. Maksudnya dari baru jalan yang lurus. Oke, sudah. Ya, Pak. Langsung saya jawab. Ya, okay. Pertama, aku ada sebelum Abraham ada. Lebih baik Salomo. Salomo ada sebelum dunia ada. Amsal 8:22. Yang kedua, kenapa saya mengatakan Nabi Muhammad lebih tinggi? Pertama, karena dia Sultanul Anbiya, rajanya para nabi. Kenapa kok bisa gitu? Coba bayangkan. Yesus diutus untuk Israel. Matius 15:24. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mana mungkin presiden mau disamakan dengan kepala desa? Ya gak sama. Lebih tinggi kepala desa, lebih tinggi presiden. Presiden menguasai seluruh Indonesia. Kepala desa cuma menguasai satu desa. Yesus ibaratkan kepala desa. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Secara akal, ya, coba lebih hebat mana? Yang kedua, Nabi Muhammad berhasil, kitabnya ada, diamalkan. Berhasil apa? Mengajak manusia mentuhankan Allah. Seluruh umat Islam seluruh dunia mentuhankan Allah. Yesus gagal. Dia mengenalkan kalau kamu ingin hidup yang kekal, mentuhankan Allah. Imani aku sebagai utusan. Tiba-tiba dia yang dituhankan. Padahal kata dia, kalau kamu ingin hidup yang kekal, tuhankanlah Allah. Lalu, coba, siapa yang dituhankan oleh orang-orang? Mana dia yang dituhankan? Berarti gagal Yesus. Karena dia memperkenalkan Tuhan itu Allah Bapa. Matius 11:25. Esa, Markus 12 ayat 29. Tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Di langit, Matius 18:19. Tapi orang Kristen
Kristen di seluruh dunia. Siapa Tuhanmu? Yesus. Gak nyambung. Berarti gagal Yesus itu. Mau disejajarkan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ajarannya tetap ada utuh, patuh umatnya, diutus untuk seluruh alam. Yesus diutus untuk Israel. Gagal, bahkan dia yang mau dibunuh, dia yang ditolak. Jangankan sebagai Tuhan, walaupun dia tidak pernah ngaku Tuhan, ngaku Nabi lo ditolak. Ya gitu. Oke, lanjut. Oke. Seperti abang yang katakan tadi bahwa Yesus gagal karena abang tidak mengimani Bible. Kalau abang pelajari dan teliti betul-betul, pasti akan Roh Kudus yang mau datang kepada abang. Gini bang, pada zaman Musa memang Tuhan nggak nampak, dia nampak berupa cahaya di semak-semak kan pada zaman Musa, karena dia terlalu suci. Terus Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa. Itulah karena kasihnya. Dia membawa misi. Kan kalau Yesus langsung nampakkan wujud aslinya, hangus semua manusia yang melihat dia, karena dia terlalu suci. Dan kita semua di dunia ini masih berdosa, begitu Pak pemahamannya. Terus dia dibunuh, tapi dia bukan dibunuh, dia menyerahkan nyawanya dan dia terangkat ke surga. Kira-kira kalau sebagai nabi atau utusan, dia sekarang masih dikubur, tapi dia ingin terangkat ke surga. Itulah yang kita imani sebagai Tuhan. Sudah? Ya sudah, oke. Jadi kalau kepada Musa berupa cahaya Tuhan, ya. Berarti lebih hebat Musa dong. Masih bertemu Tuhan di semak-semak itu daripada Yesus. Di mana Tuhanmu? Di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Kalau ke Musa kan masih diklaim, masih menampakkan, walaupun tidak ada datanya. Karena yang di Gunung Sinai, di api yang menyala itu malaikat. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di Gunung Sinai, di Semak Duri. Juga dalam Kisah Para Rasul 7, 30, 38, 53. Itu malaikat. Tapi kalau diklaim itu Tuhan, maka tetap berarti lebih hebat Musa dong. Kalau Yesus ditanya, misalnya itu memang Tuhan ya. Musa, di mana Tuhan? Kamu pernah berjumpa Tuhan? Iya. Di semak-semak gitu, yang menyala. Kalau Yesus, di mana Tuhan? Di langit. Tidak pernah ketemu gitu ya. Nah, jadi tetap salah ya kalau pakai data-data kayak gitu. Terus Yesus turun misinya, karena kalau dia menampakkan aslinya, manusia tidak mampu. Tidak bang, Yesus itu memang ngaku utusan dia. Utusan itu manusia, juru selamat. Dia diutus untuk menyelamatkan Israel. Contohnya di zamannya Musa, Israel ditindas oleh Fir'aun. Maka Tuhan mengutus seorang juru selamat Musa. Musa berhasil, Fir'aunnya yang mati. Kalau Yesus diutus untuk menyelamatkan Israel dari Romawi atau rabi-rabi yang menyimpang, dia yang dibunuh. Yang seharusnya dia menyelamatkan, dia yang dibunuh. Karena dalam Yesaya 19:20, ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, maka dia mengutus seorang juru selamat, seorang. Bukan gini, kalau aku menyelamatkan manusia, aku akan turun. Gak pernah. Coba baca Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia dari penindasan, Tuhan tidak mau turun ke dunia sendiri. Emangnya dewa-dewa? Coba, India ditindas oleh raja-raja dolim. Maka Wisnu menjelma jadi Krishna. Itu ajaran dewa itu bang.
Kalau ajaran samawi, ketika manusia ditindas, Tuhan mengutus seorang juru selamat. Daud, Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyelamatkan Mekah dari jahiliyah. Berhasil. Musa menyelamatkan dari Fir'aun. Berhasil. Yesus menyelamatkan mereka dari penindasan Romawi. Yesus yang nggak bisa. Jadi apa? Musa mengajarkan hidup yang kekal, mentuhankan Elohim. Berhasil. Nabi Muhammad menyelamatkan dengan mentuhankan Allah. Berhasil. Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah. Dia yang dituhankan. Gagal lagi. Dua-duanya gagal. Pertama, menyelamatkan Israel dari penindasan. Gagal. Dia yang dibunuh. Yang kedua, hidup kekal di surga. Gagal karena dia yang dituhankan. Ya. Jadi ya. Terus dia mati menyerahkan. Tidak bang, abang tuh udah baca. Coba baca Yesus ini bang, mau dibunuh, keinginan iblis. Mana datanya? Yohanes 8:44 atau Yohanes 8:37. Siapa bapakmu? Kenapa kalian ingin membunuhku? Abraham bapak kami. Kalau bapakmu Abraham, seharusnya kamu mengasihi aku. Iblislah bapakmu. Kalian ingin melakukan kemauan bapakmu. Dialah pembunuh manusia sejak semula. Makanya Yesus melarikan diri. Yohanes 18 ayat 1, Lukas 3 ayat 33, ya. 13 ayat 33. Melarikan diri. Bahkan dia berdoa. Bahkan dia bersujud. Bahkan dia meminta Petrus berjaga-jagalah malam ini. Gimana kalau Romawi datang nanti? Keok semua kita. Menandakan dia itu tidak mati menyerahkan diri, tidak. Dia sudah berusaha melarikan diri. Bahkan dia minta tolong agar supaya Tuhan mengutus malaikat. Makanya Tuhan mengutus malaikat di dalam Lukas 22 ayat 43. Lalu malaikat turun memberi kekuatan. Kalau dalam Islam diselamatkan dia. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Karena dia berdoa, ya, karena dia mau dibunuh dengan cara tidak terhormat, mau ditelanjangin. Lepas beneran. Mau dibuka pakaiannya ya, terus mau diarak ya. Akhirnya Allah tidak mau nabinya dihina seperti itu. Akhirnya wallahu khairul makirin. Allah selamatkan dia. Ya, jadi gitu, pakai data. Gitu ya, biar enak. Yang mendengar itu enak. Oke, lanjut. Iya, oke. Ya, sebenarnya data-data yang saya bilang tadi itu sudah membuktikan bahwa dia Tuhan. Ya, yang abang katakan tadi, dia mau dibunuh tapi dia lari. Itu belum waktunya, Pak. Itu belum waktunya untuk dibunuh. Memang yang abang katakan tadi, pekerjaan iblis. Ya, itulah sebagian orang Yahudi tidak percaya bahwa dia Mesias, dia Tuhan. Padahal dia sudah apa yang mereka lihat, bahwa orang lumpuh sembuh, orang mati dibangkitkan. Dia memberi makan 5.000 orang, hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, itu baru badai takluk kepada dia. Bahkan iblis mencobai dia waktu di padang gurun, tidak mempan iblis. Suruh rubah roti menjadi batu menjadi roti. Itu bang. Terus yang sebenarnya dia memang kita secara nyata kita lihat dia dibunuh, tapi dia menyerahkan nyawanya sendiri. Abang bilang dia berdoa, itulah kemanusiaannya. Dia kemanusiaannya lepas di kayu salib. Dia memang dibilang jadi terkutuk di kayu salib karena dosa-dosa kita. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tapi setelah percaya kita tidak semena-mena berbuat dosa lagi. Harus mengikuti ajarannya. Ya, saya kira itu bang. Oke.
Ya. Jadi Yahudi tidak percaya bahwa Yesus Mesias. Benar itu. Sebagian, Ingat, Mesias itu bukan Tuhan. Mesias itu penyelamat. Daud juga Mesias, penyelamat dia. Contohnya tadi yang saya bilang tadi, ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, Tuhan mengutus seorang juru selamat. Nanti juru selamat ini Mesias namanya. Orang mewakili Tuhan karena penyampai firman Tuhan. Diurapi, dilantik ibaratkan itu. Jadi kalau mereka menolak Yesus sebagai Mesias, benar. Yang salah itu Kristen. Mesias malah dituhankan. Coba, ada nggak definisi Mesias itu Tuhan? Nggak ada. Ya, yang kedua, Yesus bisa memberi makan banyak orang. Bisa gini, bisa gini. Itu mujizat, Bang. Iya. Mujizat itu pemberian Tuhan. Kisah Para Rasul 2:22. Makanya ketika dia menghidupkan Lazarus, dia berdoa dulu kepada Tuhannya. Ya Tuhan, karena banyak orang yang mengelilingi aku, supaya mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Cepat Tuhan, cepat. Kesempatan besar ini Tuhan. Ini kesempatan, mumpung banyak orang ini. Mau ngapain, Sus? Biar mereka percaya kalau aku ini utusanmu. Terus saya mau ngapain? Kasih aku mujizat Tuhan. Oke, kasih. Supaya apa? Supaya diakui bahwa dia benar-benar utusan Tuhan gitu loh. Ya, bukan sebagai Tuhan. Nah, anehnya kalau ajaran pagan itu, ini anehnya. Dulu ajaran pagan itu, setiap ada orang yang hebat, pasti diklaim menjadi dewa. Hercules dianggap dewa karena dia hebat dia. Begitu juga Yesus. Ketika Yesus ini ditawarkan ke orang pagan, Yesus itu hebat. Apa kehebatannya? Bisa menyembuhkan orang buta, bisa menghidupkan orang mati. Dewa ini, jelmaan dewa ini. Gitu. Nah, kayak gitu asal usulnya itu. Apakah Yesus pernah mengatakan itu? Enggak. Ketika dia bermujizat, justru dia ingin membuktikan bahwa dirinya utusan Tuhan. Kalau ajaran pagan dianggap Tuhan kalau orang seperti itu. Itulah bedanya yang samawi dengan pagan. Kalau samawi, mujizat itu pemberian Tuhan. Kalau pagan, orang bermujizat itu dianggap dewa. Gitu ya. Jadi banyak. Nah, terus gini lagi. Yesus itu, Bang, dia dibunuh atas kemauan iblis. Yang kedua, dia bangkit karena dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Kisah Para Rasul 5:30, Kisah Para Rasul 2:32. Banyak ayatnya. Ya, Allah nenek moyang kita membangkitkan Yesus. Masa ada Tuhan dibangkitkan, kan gitu. Jadi ya, abang mau narasi bagaimanapun tentang Yesus, ingat musuh terbesarnya abang Bible sendiri. Ini masih saya, belum Al-Hidayah ini yang tampil ini. Kalau Bang Al tampak nanti itu. Ya. Oke, lanjut. Oke, Bang. Jadi ini agak susah menjelaskan kalau abang tidak mengimani. Kalau tidak paham Bible susah, Bang. Memang Yesus itu ada di ayat lain mengatakan dia utusan, tapi jangan kita juga mengabaikan ayat lain bahwa dia. Yang mana ayat lain itu? Iya, ada seperti murid yang mengatakan itu Thomas. Ya, itu kaget itu, Bang. Ya, kaget. Ya, Tuhanku. Dia bilang, ya guru, ya Tuhan. Itu kan, kalau seandainya dia bukan Tuhan, dia sudah marah ke Thomas. Kenapa kamu mengatakan begitu? Ya, jadi itu yang saya imani, Bang. Dia sekarang sudah di surga dan dia akan datang nanti pada hari kiamat, akan muncul di awan-awan dengan pasukannya untuk menghakimi kita yang ini. Jadi itu yang kalau iman saya itu, Bang. Oke, jadi gini, Bang. Pertama, sekarang di surga Yesus. Ya harus itu. Wong dia nabi mentuhankan Allah. Wong dia yang perkenalkan Tuhan kepada umatnya. Hidup yang kekal itu mentuhankan Allah. Yesus wajar masuk surga karena dia mentuhankan Allah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami termasuk aku Yesus menyembah apa yang kami kenal.
Siapa Tuhan yang dia kenal? Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhanku dan Tuhanmu Allah yang Esa. Tepat sekali guru, benar katamu itu, dia Esa, tidak ada yang lain kecuali dia. Itu hukum terutama. Jadi kalau Yesus sekarang di surga, ya wajar. Wong dia mentuhankan Allah. Sedangkan kata Yesus kalau ingin masuk surga harus mentuhankan satu-satunya Allah yang benar. Nah pertanyaannya Bapak ini yang kasihan saya. Yang kedua, terus apa tadi? Misalnya dia menghakimi, Pak. Yang saya kasihan Kristen ini dengan Yahudi. Kalau Yahudi dihakimi sesuai dengan Matius 19:28, yang dihakimi hanya 12 suku Israel. Ya. Lalu apa yang dihakimi? Wahai Israel, kenapa kamu dulu tidak sebagai utusan? Karena aku mengatakan kepadamu di dalam Matius 15:24, aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Kenapa kamu tolak aku? Aku ngaku nabi kepada kamu. Markus 6 ayat 4. Kenapa kamu tolak? Berarti Israel salah kan? Yang kedua, Islam dulu, Islam, Kristen nanti aja. Islam, ketempatan tahta yang dipanggil, hafal Bible. Enak saya, Pak. Kapan lagi mau debat dengan Yesus ini gitu? Nah, siapa aku? Utusannya Allah untuk Israel. Matius 15:24. Siapa lagi? Nabi. Markus 6 ayat 4. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Kapan aku menerima firman? Itu Yohanes 12:50. Siapa yang mengutus aku? Loh, Bapakmu. Yohanes 5:37. Bapak yang mengutus aku. Dia bersaksi tentang aku. Siapa Bapak itu tata? Loh, kata kamu Tuhan. Matius 11:25. Ada di mana Tuhan itu? Loh, kata kamu di langit. Matius 18:19. Bisa dilihat tata? Loh, tidak katanya. Yohanes 5:37. Aduh, kamu ini dari dulu cerdas banget. Pergi, udah. Selamat kamu, selamat. Giliran Kristen. Oten sini ten. Siapa aku ten? Tuhan, ceplasan ditampar langsung. Aduh, kenapa Tuhan? Sejak kapan aku ngaku Tuhan? jadi apa ya? Kalau dihakimi gampang kita itu nanti umat Islam tenang kok. Apa salahnya Islam coba? Dia ngaku utusan, diimani utusan. Dia ngaku nabi, diimani sebagai nabi. Memperkenalkan Tuhan itu Allah, ya kami percaya semuanya. Malah yang kasihan itu Kristen. Gitu Bang ya. Jadi kami itu tenang gitu nih. Islam itu tenang, tidak ada yang kita langgar. Gitu ya. Oke, lanjut. Iya, oke Bang. Ya, jadi inilah makanya saya bilang susah kalau Abang tidak iman. Sampai Abang framing begitu. Kita data atau framing? Iya. Tidak ada framing-framingnya Pak. Ini berdasarkan data kok. Iya. Jadi kita percaya itu satu hakikat tapi tiga pribadi. Sama dengan kita juga manusia ini ada tubuh. Saya bersuara, itulah firman. Baru ada jiwa saya. Itulah sama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga pribadi. Satu hakikat tapi tiga pribadi. Apakah seorang manusia kalau tidak bersuara kan bukan ini, berarti dia sudah mati atau tidak bernyawa. Nah, itulah Pak. Oke. Itulah sebagai Tritunggal ya yang Bang. Kalau Abang mengatakan seperti tubuh ada suara roh apa? Ingat Bang, firman itu perkataan sifat di dalam. Karena firman itu perkataan Tuhan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4, perkataan. Jadi itu sifat perkataan itu Bang. Kayak tahta berkata-kata, tidak bisu. Tahta mendengar, tidak tuli. Tahta melihat, tidak buta. Jadi tuli, bicara, melihat, itu sifat sudah. Ya, jadi dia akan menjelma. Nah kalau memang itu tiga pribadi, ya kok ngambil sifat cuma bicara doang? Kan masih banyak. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan kuasa. Makanya dalam Islam dikenal dengan sifat 20. Allah itu wujud ada. Allah itu kidam dahulu, tidak ada awalnya. Baqo, tidak ada akhirnya. Mukhalafatul lil hawadisi, tidak sama dengan apapun. Qiyamuhu binafsihi,
diam di dadanya sendiri, wahdaniyat satu, kudrat iradat berkuasa berkehendak, ya, kudrat ilmu hayat, maha mengetahui hidup, ya, terus nanti sama basar melihat mendengar, kalam berbicara, itu sifat. Tidak akan bicaranya Tuhan jadi manusia, penglihatan Tuhan jadi manusia, tidak ada. Kalau Tuhan itu mutakalliman atau kalam berfirman, firman tidak akan menjelma, diberikan kepada Musa menjadi Taurat. Taurat itu firman Tuhan. Diberikan kepada Nabi Muhammad, diterima menjadi Al-Quran. Al-Quran firman Tuhan. Diberikan kepada Yesus Injil. Yesus, Musa, Nabi Muhammad penyampai firman. Yang firman yang mana? Firman yang diterima. Yesus mendengar firman itu. Mana dalilnya? Yohanes 15:15. Apa yang aku menyampaikan segala sesuatu yang aku dengar dari Bapa. Itulah firman yang didengar itu, bukan Yesusnya. Yesus penyampai firman. Yang firman adalah firman yang Yesus dengar, setelah didengar disampaikan kepada umatnya Israel. Yang benar itu gitu ya. Tapi ini gak enak ini, Bang Al ada, yang lainnya juga, Bang Dewa. Saya baru datang langsung nyerocos. Aman. Itu ibaratkan tidak sopan. Jadi saya serahkan ke lainnya dulu. Aman Ustaz. Ini ada Bang Al Hidayah. Bang Al, monitor Bang Al. Halo. Aduh. Bang Al. Jauh dari perangkat mungkin beliau. Bang Dewa monitor. Semuanya udah pindah alam, lanjut Ustaz Tata. Saya gak bisa suara kencang-kencang, lanjut Tad. Saya monitor. Siapa Bu ya? Apa lagi? Ngomong apa lagi? Abang yang ngomong, saya yang nunjukin datanya. Ayo. Ya, saya kira sudah jelas itu Bang yang saya jelaskan itu. Tanya aja Bang kalau ini. Ya, kalau Bang Spekol mau bertanya juga silakan. Oh, boleh saya bertanya. Oke. Nah itu Boleh, bidang boleh. saya itu. Tanya jawab itu bidang saya itu. Oke, iya. Spesialis. Bertanya Pak. Nah, apa? Nah, gini Bang. Nah, Pada saat Nabi Muhammad terima wahyu di Gua Hira, nah, itu apakah langsung terjadi Al-Quran atau turun satu-satu ayat? oke. Nah, Nabi Muhammad menerima wahyu cuma 5 ayat di Gua Hira itu. Makanya kata ulama itu pelantikan dia menjadi nabi, bukan utusan, masih nabi. Karena nabi ini manusia yang diberi wahyu. Maka saat itu belum utusan dia. Kapan dia utusan? Turun ayat yang kedua kalinya. Baru utusan. Ya ayyuhal muzammil. Baru itu utusan. Kenapa kok itu utusan? Karena sudah diperintah untuk menyebarkan. Berarti kalau diperintah untuk menyampaikan utusan itu. Jadi di Gua Hira itu cuma 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu cuma 5 itu. Ya. Nanti ribuan lainnya beransur-ansur. Kalau turun di Mekah diberi nama surat Makkiyah. Ketika Nabi di Madinah disebut surat-surat Madaniyah. Ketika Nabi bepergian fisafar. Ketika Nabi di dalam rumah hadir. Jadi ayat Al-Quran ini, surat ini ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah, ada fisafar, ada hadir. Yaitu tergantung Nabi menerima ketika ada di mana. Ketika di Mekah Makkiyah, ketika ada di Madinah Madaniyah, ketika dalam perjalanan fisafar. Gitu. Oke, ya. Pada gini Bang, pada saat turun ayat yang kedua, ketiga sampai kelima, Nabi itu umur berapa Bang? Oke, Nabi Muhammad itu sedangkan satu hari bagi malaikat, berapa tahun untuk manusia? Ya. Oke, Bang. Kalau satu hari seperti 1000 tahun itu, Ya, Bang, 1000 tahun. itu ketika malaikat mengambil hukum-hukum, bukan menurunkan wahyu. Beda ayatnya. Di ayat Al-Quran satu hari malaikat ya
menyampaikan datang kepada Allah. Ya, itu bukan masalah wahyu. Kalau wahyu kapan saja, 1 detik pun bisa. Jadi Al-Quran membawa 1 tahun seperti 1000 tahun itu bukan membahas masalah wahyu itu. Kalau membahas wahyu, kapan saja Allah. Nabinya membutuhkan kapan pun datang Jibril. Gitu. Tapi yang abang baca ayat itu, azab Allah, ya, itu sudah ada ketentuan. Makanya orang Israel, orang-orang kafir kan gini, Muhammad, kalau memang saya ini salah, coba kirimkan azab ke saya sekarang juga. Ya enggak, sudah ada ketentuan. Ya, malaikat datang kepada Allah. Sedangkan ukuran manusia, ya, seperti ukuran manusia seperti 1000 tahun. Itu membahas tentang azab. Kalau membahas wahyu, kapanpun Rasulullah atau nabi-nabi yang lain butuh, datang wahyu itu. Tidak butuh 1000 tahun, ngapain? Gitu. Oh gitu bang. Oke. Silakan Bang Spekol, silakan Ya. bertanya lagi. Iya ya. Gini bang, ada dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat bersalawat kepada Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ingat bang, ada 3 sholawat di situ. Allah orang-orang beriman, Allah malaikat orang beriman. Ingat, baca Ibnu Katsirnya. Sholawatnya Allah rahmat. Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad, maksudnya sholawat itu. Sedangkan sholawatnya malaikat dan manusia orang beriman seperti saya, sebagaimana kami bersolawat kepada nabi-nabi yang lain, sama, semua para nabi disolawatin. Wassalamun alal mursalin, bersolawatlah kamu kepada semua para nabi. Kami tidak membeda-bedakan, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan para nabi. Isa alaihi salam, baginya keselamatan. Musa alaihi salam, Daud alaihi salam, Sulaiman alaihi salam, Zakaria alaihi salam, Nuh alaihi salam. Jadi bang, kalau ada nama Isa, ada AS, jangan dibaca Amerika Serikat itu kan. Alaihi salam, sholawat itu. Nanti Isa Amerika Serikat, jangan salah, itu sholawat itu. Ya, Nabi Muhammad juga sholawat, disolawatin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, itu sholawat. Bukan hanya Nabi Muhammad yang disolawatin, semua para nabi kami sholawatin. Gitu ya. Oke, lanjut. Apa lagi? Mantap. Ya, makasih bang. Silakan Bang Spekol. Iya. Iya, soalnya ada itu apa? Bang Spekol, suaranya di apa namanya? Mohon maaf, suaranya Bang Spekol dibesarkan sedikit, Bang. Oke, ya. Ya. Ya, gimana, Bang? Oke, mantap, Bang. Ya lanjut, Abang. Oh, begitu ya, Bang, penjelasannya. Iya, maksudnya kalau menurut saya dia kan sebagai dia kan Allah, maksudnya Maha Besar. Tapi dia bersolawat itu kan sama dengan berdoa. Kenapa dia berdoa kepada umatnya, Nabi, utusannya, ya kan? Bang, Ya itu. udah saya jelaskan, solawatnya Nabi. Gini bang, dalam ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran, ada lafadz yang mustarok. Lafadz mustarok itu apa? Satu kalimat bermakna berbeda-beda. Contohnya roh. Roh itu bisa bermakna roh jasad. Yasalunaka anir ruh. Itu bermakna roh jasad, nyawa ini. Ada yang bermakna Jibril. Fa arsalna ilaiha ruhana, ruh. Maryam 17. Ya. 71 atau 17? Oh 17. Ya. Di situ bermakna Jibril, roh itu. Kadang-kadang bermakna Al-Quran. Yanzilul malaikatu birruh. Malaikat turun membawa ruh, yaitu Al-Quran. Sama dengan solawat. Solawat itu bukan selalu bermakna solat, solawat, doa. Tidak harus bermakna itu. Makanya solawatnya Allah bermakna rahmat, memberi rahmat. Allah bersolawat, Allah mencurahkan rahmat kepada Muhammad. Gitu. Ya. Yang lucu tuh Bible kamu bang. Ya. Allah yang disolawatin. Bukan. Coba baca Wahyu 7 ayat 10. Baca di situ. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah. Jadi Tuhan yang diselamatkan. Coba baca Wahyu 7 ayat 10. Ya. Kitab abang yang aneh itu.
Masa Tuhan diselawatin? Kan salawat itu kesejahteraan. Coba Bapak Mijul kalau udah percaya baca coba. Wahyu 7. Iya, Wahyu 7 ayat 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah. Ya. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan di atas saya lagi. Domba. Kan tak sopan. Ya, mantap. Gimana Bang Spekol? Ya, ini Bang menjelaskan mereka berseru atau berdoa agar supaya selamat. Siapa itu Bang yang selamat? Maksudnya ini umatnya. Bang, kalau gini Bang ya, bahaya kalau dimaknai supaya selamat. Berarti manusia yang abang Tuhan kan kami selawatin juga. Nah, AS alaihi salam, baginya keselamatan. Bukan itu Bang, sebenarnya makna sholawat pada para nabi itu kita yang perlu itu. Kalau nabi Bang tidak usah diselawatin, tidak butuh, tetap dia masuk surga. Tapi kita sebagai umatnya disuruh berselawat kepada Allah, kepada semua para nabi, karena para nabi ini makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Ibaratkan gini Bang, Presiden Prabowo dilantik menjadi presiden. Lalu saya mengatakan, selamat ya Bapak, hari ini Bapak dilantik. Ini kan saya sebagai rakyat yang baik mengatakan itu. Kalau Bapak Prabowo tidak butuh itu. Tanpa kita mengucapkan selamat, tetap presiden yang sudah dilantik kok. Tapi kita ini loh sebagai rakyat ini loh. Sama seperti para nabi, tidak usah diselawatin selamat. Tapi kita ini kembali ke kita. Selawat itu pahalanya kembali ke kita. Gitu loh. Betul. Ya, oke Bang. Saya bertanya lagi Bang. Ya, silakan. Ya, Bang Spekol. Iya, silakan Bang. Ada dalam Al-Quran menjelaskan bahwa tidak sholat dalam sehari satu kali saja 10.000 tahun di neraka. Di mana dalam Al-Quran Pak ayatnya? Ya. Di ayat berapa Pak? Saya ambil Quran ya. Tunggu ya. Sebentar ya. Saya ambil dulu Pak. Saya ambil Quran dulu ya. Enggak salah paham dia. Bukan kalau Quran itu. Yang ada itu gini, masalakakum fi sakor, baru ada itu. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor? Sakor itu neraka bagi orang yang meninggalkan sholat. Lalu mereka mengatakan karena kami tidak sholat gitu. Di ayat berapa tadi Ustaz? Nah kalau di neraka sakor itu bagi orang yang tidak sholat kan. Itu di ya. Al-Mudassir itu ayat 4. Al-Mudassir. Iya, maksudnya kira-kira perbuatan amal apa yang bisa menembusnya itu? Ya bertobat. Bertobatlah. Iya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Az-Zumar ayat 53. Kalau ada hambanya Allah, umatnya Nabi Muhammad, dosa apapun ya silakan bertobat kepada Allah. Dosa apapun itu. Jangan wala tayasu min rohillah. Jangan pernah putus asa kepada rahmatnya Allah. Sebesar apapun dosanya hambanya Allah, kalau dia mau bertobat, ingat pemaafnya Allah lebih besar daripada dosa-dosanya seluruh makhluk ini. Nah pertanyaannya, mau apa enggak dia bertobat? Gitu aja. Nah itulah yang bedanya Pak. Kalau di kami percaya Yesus sudah ada juru selamat. Salah, gak gitu. Kata Yesus mentuhankan Allah. Kalau dia berdosa ya masuk neraka kalau udah tobat, kata Yesus. Ya.
Tapi itulah yang saya bilang tadi. Wah, baca Pak di dalam Bible ya, di dalam Bible. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundel, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, nah termasuk Kristen. Karena berhala itu sesuatu selain Allah. Iya. Penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api neraka. Iya, benar itu. Nah iya. Benar. Kalau tidak bertobat, kan Yesus ngajarin tobat. Sama. Ya. Cuman begini, kalau di agamanya abang, maksudnya apakah abang sudah tahu bisa menimbang yang lebih berat mana, dosa atau amal? Lah itu. Kalau kami hanya percaya saja sama Yesus, baru ikuti ajarannya itu. Nah, kamu salah bang. Antara Quran dan Bible sama bang, ditimbang. Mana datanya? Coba baca Al-Quran dulu ya. Al-Kahfi ayat 49. Wa wuti al-kitab fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yakuluna ya wailatana mali hadar kitab la yugadiru sugiratan wala kabiratan illa asaha wa wajadu ma'amilu hadira wa la yuzlimu rabbuka ahada. Ya. Jadi wala yudlimu. Jadi di situ nanti kita diberi kitab bang. Ini loh catatan amal kamu selama kamu hidup. Ya, baik yang kecil atau yang besar. Kalau dalam Bible dalam Bible. Oke, dalam ayat Bible Wahyu 20:12 baca Bang Jul. Ya. Bahwa catatan amal dihitung juga. Orang selamat mengikuti catatan itu. Wahyu 20:12 sampai 15. Coba baca. Wahyu 20 sampai Wahyu 20:12 sampai 15. Tunggu Ustaz, saya ambil HP satu lagi ya. Oke. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain. Ya. Yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di kitab-kitab itu. Mau besar mau kecil ya, dipertanyakan, ini loh kitab kamu, perbuatan kamu, baik yang baik atau yang kecil yang besar, tercatat. Sama seperti Al-Quran tadi, wa wudi al-kitab fataral mujrimina musfikina, sama dengan itu. Iya benar. Wahyu berapa Ustaz tadi? 20:12. Oh, 20:12. Mantap. Bahasan bagus ini. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahtaku itu, lalu dibuka semua kitab. Mantap. Dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Sama. Ngeri ini Bang Spekol. Iya bang, memang benar itu. Jadi pada saat akhir zaman nanti manusia terbagi 4 nanti. Orang benar yang sudah mati, dia dibangkitkan. Yang tidak percaya kepadanya tetap mati. Baru orang benar yang hidup diangkat dia, betul. Baru yang tidak percaya kepadanya tetap di dunia ini akan terima akibatnya dari malaikat itu yang menurut sangkakala. Kalau dari iman saya, Pak, itu yang terbagi 4. Berarti Pak, itu masing-masing mempertanggungjawabkan perbuatannya kan Pak ya? Iya benar. Berarti tidak ada dong kata-kata dosa itu harus ditebus sama Tuhan kan? Begini bang, maksudnya itulah yang saya bilang tadi, yang saya jelaskan. Kita jangan
bahwa sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, baru kita berbuat semena-mena. Maksudnya Di mana datanya itu? Kalau percaya ke Yesus sebagai Tuhan itu selamat itu tidak ada dalam Bible. Yang ada itu kalau ingin selamat mentuhankan satu-satunya Allah yang benar dan percaya ke Yesus sebagai utusan. Yang ada itu ayatnya banyak. Kalau sebagai Tuhan, iman kepada Yesus sebagai Tuhan, satu ayat pun nggak ada itu. Hidup yang kekal mentuhankan Yesus itu. yang apa itu Bang? Yang tadi gimana yang bilang nggak ada dalam Bible? Ada nggak kalau kamu ingin hidup yang kekal, imani aku sebagai Tuhan, ada nggak? Ada Bang. Ya silakan baca kalau ada. Silakan dibuka Bang Spekol dan dibacakan. Saya bantu dari sini di ayat berapa? Taruh. Ya. Tapi kalau yang dikatakan Ustadz Tata itu memang jelas ada ayatnya itu Pak di dalam Yohanes 17 ayat 3. Untuk memperoleh hidup yang kekal, ya Yohanes percaya. 5 lagi, Yohanes 5 24 juga. Yohanes 5 juga 24 Pak. Ini Pak. Ini Ya, Pak. di mana Pak? Yohanes 3 ayat 16. Oke. Coba. Coba baca. Oke, baik Pak, Tolong saya baca dibacakan. Pak ya. Ya. Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah Di akan situ cuma percaya doang, nggak dijelaskan percaya sebagai apa. Walaupun saya percaya. Ya. Coba baca Bang Jun. Ya, Ya. baik, saya baca ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Itu iya. bisa dibantah itu. Itu bisa dibantah itu Bang Spekol. Nah sekarang pertanyaannya percaya sebagai apa? Lihat Yesus ngaku siapa? Kalau anak Allah, iya wajar. Salomo disebut anak Allah. Orang bawa damai disebut anak Allah. Israel disebut anak Allah. Orang dibimbing roh Allah disebut anak Allah. Roman 8 itu. Nah sekarang, ya di situ sebagai Tuhan atau sebagai apa? Kan enggak kan cuma gini. Supaya orang percaya kepada dia. Nah sekarang Yesus ngaku apa? Aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Sebagai utusan. Matius 15:24. Yang kedua sebagai nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, Yohanes 17:8. Tuhan yang benar Allah Bapa, Matius 11:25. Ini kan Islam yang selamat Islam. Banyak itu. Ada lagi Yohanes 10 ayat 28. Silakan. Ya, saya baca ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Oke. Ya. Di situ memberi hidup yang kekal kan? Ya. Nah sekarang caranya gimana caranya? Harus mengimani dia sebagai apa? Kembali ke Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal kan gitu. Maksudnya begini Bang, memang dibilang sebagai anak, tapi dia sebagai perantara untuk menuju ke surga. Ya sama, walaupun Islam Nabi Muhammad perantara. Andai kan tidak ada Nabi Muhammad, jangankan ke surga, nama surga aja tidak kenal saya. Kalau selain Yesus, tidak ada orang yang tahu jalan menuju surga. Loh, kata siapa? Islam tahu kok. Mentuhankan Allah. Maka akhirul kalam la ilaha illallah da'ulal jannah. Barang siapa yang mentuhankan Allah, Kata Bible. masuk surga. Begitu juga Yesus. Bagi barang siapa yang mengenal satu-satunya Allah yang benar, memperoleh hidup yang kekal. Sama dengan Nabi Muhammad. Ya, tapi itu kata Bible yang ini. Nah yang salah itu Kristen. Wah nggak ada kok. Barang siapa yang mengakui aku sebagai Tuhan, masuk surga. Nggak ada datanya itu. Kalau cuma percaya, kalau percaya ke saya, maka masuk surga. Iyalah percaya kepada dia sebagai apa? Utusan. Tuhan yang benar menurut dia siapa? Allah Bapa. Ini Ustaz. Ada Bang Ustaz. Bible, dia menyediakan tempat di surga. Ini Ustadz Tata. Ini di Bang Bang Spekol di sini ada di dalam gimana, Bang? di dalam 1 Timotius 2 ya, nomor 5. Di sini tertulis karena hanya ada satu Allah
dan hanya ada satu perantara kita dengan Allah, yaitu Kristus Yesus adalah manusia. Nah, itulah yang sebagai manusianya, Bang. Ya, tapi di sini tertulis, Pak, karena hanya ada satu Allah. Satu Allah, Pak. Iya. Dan hanya satu perantara. 1 Timotius berapa tadi, Bang? Ya, silakan Bapak buka di dalam 1 Timotius 2 nomor 5 versi yang TSI, Pak. Silakan Bapak buka. Iya, karena Allah itu esa ya. Betul. Nah, karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Ya. Itulah itulah maksudnya. Apa itu, Pak? Maksudnya itu gini loh, Pak. Kenapa Tuhan pakai pelantara? Pakai pelantara Musa, Nabi Muhammad, Yesus. Karena Tuhan tidak mau turun sendiri ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Tuhan tidak mau dilihat. Keluaran 33:20, Yohanes 5:37. Sehingga supaya Tuhan kenal dia, ya dia mengutus pelantara. Musa, Nabi Muhammad, Yesus. Nanti 3 nabi ini memperkenalkan Tuhan tersebut. Kan gitu. Iya. Jadi mereka ini pelantara. Gitu. Kalau abang pelantara dijadikan Tuhan. Ibaratkan Bapak Jokowi, Bapak Presiden Prabowo mengutus Bang Jul ke Papua. Bang Jul ngomong, saya ini pelantara Bapak Prabowo, beliau udah bisa datang. Tiba-tiba Bang Jul yang dijadikan presiden, kan gak nyambung. Iya. Ini Bang, itu gimana ya menjelaskan? Iya, silakan Pas. Iya, silakan. Memang dia ada yang ayat mengatakan dia manusia dan ada ayat yang mengatakan dia Tuhan. Nah, yang mengatakan dia manusia itu dia berdoa, dia lapar, itulah manusia, tapi manusia sejati. Ya. Tidak berdosa. Masih manusia sejati. Saya. Jangan ngomong sejati kalau belum nikah. Oh, bukan gitu, Bang. Ini Bang Spekol. Ya. Bang Spekol. Bukan gitu, Bang. Ya. Ini banyak sekali di depan saya ini data-data ini ya. Di sini ada banyak, di sini ada juga Quran ini. Mantap ini, Pak. Silakan, Pak. Silakan bertanya lagi sama Ustadz Tata. Nanti saya bantu cari dari sini kalau ada yang mau saya carikan. Silakan, Pak. Iya, ntar ya. Pria sejati. Jadi ini, Pak. Di mana dalam Al-Quran bahwa umatnya masuk ke Sofat ayat 30 Fusilat. ya, gimana, Mas? Fusilat ayat 30. Fusilat ayat ke-30. Coba baca Bang Jul. Siap. Biar cepat. Fusilat 30 baik. Nah. Baik. Kita buka ya, Pak ya, supaya kita buka dengan dia punya Arabnya ya. Al-Baqarah 25 sama Al-Baqarah 25, tapi Fusilat aja dulu. Iya. Innallazina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu walla tahzanu wabbasiru bil jannati allati kuntum tu'aduna. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Allah itu surga. Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustadz Sugi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini salah satunya Ustadz yang hafal Bible kedua ini. Aduh.
Ke satu dia. Saya Oh, ke satu. Oh, saya Ustaz yang ketiga. kedua. Masya Allah. Saya kelima, masih bawah saya. Saya no comment aja lah. Lanjut Ustaz. Ya, ada lagi Bang. Ya, silakan. Ya, coba jelaskan itu Maryam 71. Ali apa? Itu baca sampai 72-nya. Jadi orang-orang seluruh manusia, coba baca dari 669. Seluruh manusia nanti akan melewati sirat mustaqim. Siratul mustaqim itu jembatan, lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada silet. Iya, maka semua manusia bukan hanya Islam, semuanya akan melewati. Maka di situ tidak mungkin kan, mustahil bisa melewati itu. Karena bukan cuma panjangnya itu, aduh, tidak ada sepanjang itu jembatannya. Yang kedua lebih kecil daripada rambut, kan mustahil lewat. Ya. Makanya di 72-nya ini yang penting. Yang bisa melewati cuma kehendak Allah. Allah hanya menyelamatkan, maksudnya apa? Yang bisa melewati ini cuma orang-orang bertakwa. Maksudnya apa? Allah hanya meloloskanlah melewati itu bagi orang bertakwa, 72-nya. Ya. Dan Allah hanya menyelamatkan orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Yang bisa melewati ini cuma orang bertakwa. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Kalau oten dipastikan baru nginjak, aduh, langsung jatuh. Nginjak aja. Ya, Bang David di mute dulu, Bang David sebentar. Ya, gimana Bang Smekol? Ya, oke, makasih. Baik, siapa Bang? Tapi itulah masing-masing Bang. Kalau ini ya. Itu setara dengan Markus 9:49 Bang. Kata Yesus setiap orang akan dikarami dengan api Bang. Api neraka itu. Waduh. Markus berapa Ustaz? Markus 9:49 coba. Markus. Itu kan berbicara tentang api neraka itu. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya tuh. Ya, kenapa Ya, betul. 71 itu kok ada neraka lewat di situ? Karena gini, di dalam tafsir itu dijelaskan memang neraka antara jembatan dengan neraka ini di bawah ribuan tahun nyampenya itu, gitu ya. Sehingga orang yang tidak bisa lewat pasti ke neraka. Jadi bukan melewati neraka, ada neraka kita lewat di tengah, bukan gitu. Jadi neraka di bawah, bahkan orang yang jatuh itu ribuan tahun nyampenya. Makanya disebut mendatangi melewati itu di situ maksudnya gitu. Ya, mantap. Ya, berarti itu sebuah perumpamaan ya. Ya enggak, memang semua manusia setelah dari mahsyar amal-amalnya sudah ditentukan semuanya. Tadi kitab kehidupan sudah tadi dibacakan bahwa mereka tergantung amal-amalnya.